Shalom saudaraku yang kekasih, selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut di hari yang baru ini berkat Allah dengan penuh sukacita. Kita sudah ada di tanggal 24 September tahun 2020 dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu dengar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti pekabaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian kita di pagi hari ini dengan judul Kemurnian di dalam rumah tangga. Sekali lagi, kemurnian di dalam rumah tangga. Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Sekali lagi, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Yesaya 48 ayat 10. Budi bahasa yang halus adalah kebutuhan besar yang perlu dikembangkan dalam rumah tangga. Ini suatu kesaksian yang berkuasa dalam mengharumkan kebenaran. Dalam diri siapa saja tampak bahasa dan tingkah laku yang kasar, menunjukkan hati yang rusak. Kebenaran yang asalnya dari surga tidak pernah merendahkan penerimaannya, tidak pernah menjadikan dia kasar dan jahat. Pengaruh dari kebenaran itu memperhalus dan melunakkan. Bila mana kebenaran diterima orang muda dalam hati, dia akan menjadi sopan dan hormat. Sopan santun Nasrani dapat diterima hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Kebenaran itu bukan terdiri dari budi bahasa dan cinta tiruan, diterima dengan menundukkan kepala dan tersenyum bodoh. Sopan santun seperti inilah yang dimiliki orang duniawi dan cara-cara yang demikian jauh dari sopan santun Nasrani yang benar. Budi bahasa yang benar, sopan santun sejati hanya akan diperoleh dari suatu pengetahuan Injil Kristus yang praktis. Kesopanan sejati, kemurahan hati yang benar, ialah suatu kebajikan yang perlu ditunjukkan kepada semua orang, tinggi atau rendah, kaya atau miskin. Intisari dari kesopanan yang benar ialah perhatian terhadap orang lain. Pendidikan penting dan baik untuk memperluas rasa simpati dan mendorong keramahan secara menyeluruh. Itulah yang disebut kebudayaan yang tidak membuat orang muda merasa terlalu segan terhadap orang tua mereka dan sangat menolong kepada tugas kewajiban mereka, menghargai keunggulan mereka, sabar terhadap kesalahan mereka, berguna kepada keperluan hidup mereka. Adalah suatu kegagalan jikalau pendidikan tidak membuat seseorang berhati-hati dan lembut, tidak berkemurahan dan tidak suka menolong orang muda, orang tua, dan tidak bersikap ramah kepada semua orang, baik terhadap orang yang malang. Kesopanan Nasrani menjadi pegangan emas yang akan mempersatukan anggota keluarga dalam ikatan kasih. Hukum pergaulan yang sangat penting dan peraturan dalam hubungan keluarga akan ditemukan dalam kitab suci. Isi kitab suci bukan hanya standar moral yang terbaik dan murni, tetapi juga standar sifat kesopanan yang sangat berharga terdapat di dalamnya. Khotbah Juru Selamat kita di atas bukit berisi pengajaran yang tak terhingga nilainya bagi orang tua dan orang muda. Pengajaran haruslah lebih sering dibacakan dalam lingkungan keluarga dan menjadi suatu pengajaran yang sangat indah yang perlu diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hukum keemasan itu ialah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sama seperti perintah Rasul itu, di dalam saling menghormati satu dengan yang lain, harus menjadi peraturan dalam keluarga. Mereka yang menghargai Roh Kristus akan menyatakan kesopanan dalam rumah tangga, mempunyai roh suka berbuat baik, walau dalam perkara kecil. Demikian saudara, pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ini memang kalau dibaca dari ayat kita bahwa seorang yang diuji
supaya murni dia harus melalui dapur kesengsaraan. Nah, memang di sini tidak disebut ditindas, dihina, dan lain sebagainya. Tetapi di sini adalah bagaimana seseorang itu memiliki keunggulan, yaitu sabar, kemudian bagaimana dia bersikap benar, berbicara lembut. Nah, memang kalau kita tidak biasa berbicara lembut, kita biasanya kasar, dan ketika kita disuruh lembut itu seperti sesuatu yang menyiksa kita. Nah, ini yang perlu dilatih. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah kita perlu melatih untuk melakukan sesuatu yang benar. Kalau melakukan sesuatu yang jahat, tidak perlu belajar untuk buat jahat. Tapi kita perlu belajar untuk berbuat baik. Walau mungkin bagi orang-orang muda ini sangat sulit. Nah, mungkin merasa, wah, orang tua kami kumpul untuk mengundang tetangga makan di rumah. Ada anak-anak yang mungkin tidak mau, itu seperti suatu beban yang berat bagi dia. Nah, tetapi ini perlu diajarkan kepada anak-anak, belajar untuk hal itu. Walaupun memang tidak perlu harus paksa. Mungkin setiap minggu 3 kali mengundang orang makan di rumah. Nah, ini akan membuat kebosanan, bahkan juga membuat satu kemarahan bagi anak-anak kita. Perlu mengatur waktu bersama-sama. Mereka buat harus sukacita, mereka buat harus senang. Jadi walaupun belajar menjadi sopan, murah hati itu sulit, tapi dengan demikian akan ada timbul tabiat yang murni. Dan ini yang perlu dilatih di dalam setiap keluarga kita, sehingga kita memiliki kemurnian tabiat dalam rumah tangga kita. Demikian kita mengaminkan pekabaran kita pada saat ini. Baik saudara, mengakhiri kalau saya akan pimpin dalam doa tutup untuk ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah di pagi hari ini. Berkatilah kiranya pekabaran ini. Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami, berikan kami kedamaian, cinta kasih Allah selalu menjadi bagian kami. Jalan keluar ada jika ada persoalan-persoalan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, demikian renungan kita hari ini. Terima kasih untuk bergabung melalui renungan ini dan juga selalu mendukung channel kami ini. Dan biarlah channel ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bagi saudara di mana saja saudara-saudara berada. Doa saya dari tempat ini saudara diberkati. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.